Selalu mengaku kebesaran orang kalau orangnya udah nggak ada. Itu dari awal sejak gue pertama kali ketemu dia, gue bilang anak punya potensi yang besar. Cuman ya kadang-kadang namanya anak-anak memang kadang-kadang suka rapuh kali. Itu yang sering gue coba nasihatin. Gue pernah satu film sama dia yang Kembali judulnya. Tapi di luar film itu gue sempat akrab karena kebetulan Nika itu pernah akrab dengan adik gue si Suti ya. Jadi dia sering ke rumah. Ternyata Nika ini seorang artis yang berjiwa sosial yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia mau mengasuh SLB. Gue kira nggak banyak artis yang punya pemikiran kayak gitu. Kisah selanjutnya tentang berbagai berita yang ditulis oleh salah satu media massa pasca kepergian Nika Ardila. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini nomor 545 edisi 5 sampai 14 Mei 1995 dan berikut ulasan dari kisah ini selengkapnya. Segmen keempat, komentar rekan artis tentang berita yang memojokkan Nika Ardila. Pada akhirnya, memang kembali ke soal pantas atau tidak pantas. Mira Asmara, artis sinetron yang sedang melakonkan tokoh Nika Ardila dalam sinetron Seberkas Sinar, mengaku sangat prihatin dengan pemberitaan minor tentang Nika Ardila, seperti penuturannya ini. Kok tega-teganya koran dan majalah menulis yang begitu, padahal orangnya sudah meninggal dunia. Kalaupun ingin menaikkan penjualan, tidak harus memojokkan dan menuding almarhumah. Kan bisa menulis hal-hal positif, misalnya tentang albumnya yang selalu meledak, sekolah SLB-nya yang perlu bantuan dana. Itu sebenarnya yang mesti diungkap, ujar Dara Manis ini. Mira mengaku secara pribadi selama ini tidak dekat dengan Nika Ardila, tetapi merasakan betapa sedihnya artis sepotensial Nika harus begitu cepat pergi. Rano Karno, pemain dan sutradara sinetron yang lagi naik daun lewat Sidul Anak Sekolahan, juga mengaku sempat terkaget-kaget membaca pemberitaan koran dan majalah tentang Nika Ardila. Kok tega sih menulis begitu tajam? Kalau sudah meninggal dunia harusnya menulis hal-hal baik dan terpuji. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarga almarhumah. Pasti mereka sangat kecewa dan tersinggung. Mudah-mudahan pihak keluarga Nika Ardila tabah membaca berita-berita tersebut, ujar Rano Karno. Menurut Rano Karno, tindakan pers seperti menghakimi dan menuding Nika Ardila bisa membentuk opini di masyarakat, seakan almarhumah benar pecandu obat-obatan terlarang. Rasanya pers harus punya kontrol untuk memilah berita yang layak dan gak menimbulkan opini yang menyesatkan pembacanya, ujar Rano Karno. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain, tandasnya. Dedi Dukun, penyanyi dan pencipta lagu yang mengaku cukup dekat dan sering mencandai Nika, juga sependapat dengan Mira dan Rano Karno. Dedi merasa kepergian almarhumah harusnya dibarengi dengan berita-berita yang baik. Bukannya menulis tentang keburukan almarhumah sebagaimana yang kita baca di media massa. Bagi saya, bila orang yang sudah meninggal dunia, hal-hal yang baik saja yang kita bicarakan, bukan kebalikannya. Saya nggak tahu kalau ada unsur di belakangnya, misalnya unsur komersial untuk menaikkan oplah dan sebagainya. Ya sebaiknya usaha menaikkan oplah itu harusnya dibarengi dengan penulisan berita yang gak menyinggung keluarga almarhumah. Berita-berita itu sangat menyakitkan hati. Saya saja yang bukan keluarga prihatin membacanya, apalagi keluarganya, ujar penyanyi yang mengaku sangat tersentak mendengar kepergian Nika Ardila.
Sejauh ini tentu kita mendukung, tetapi bagaimana kalau mengangkat-angkat nama Nike kembali untuk kepentingan bisnis kalangan tertentu? Segmen kelima dari acara 40 hari kepergian Nike Ardila, ia didoakan lebih dari 10.000 orang. Kepergian Nike Ardila yang begitu mendadak itu kembali terbukti diratapi begitu banyak orang. Peringatan 40 hari Nike Ardila menjadi semacam klimaks perasaan semua penggemar setianya, baik di pusara maupun di rumah almarhumah Nike Ardila, penuh dengan penggemarnya yang berjejal ingin mendoakan sang idola. Sebuah fenomena luar biasa dari seorang artis belia. Meskipun telah meninggal dunia 40 hari, arus penggemar Nike Ardila yang berduka belumlah surut juga. Mereka masih terus mengalir membanjiri rumah Nike Ardila di Parakan Saat, Bandung, dan makamnya di Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat. Setiap hari sekitar 2.000 orang menengok kamar Nike dan berfoto di sana. Kami sekeluarga hanya bisa menerima dan melayani mereka dengan baik. Kasian kan, mereka datang dari jauh, kata Bapak Raden Edi Kusnadi, ayahanda Nike Ardila, yang tetap ramah menerima para penggemar putri bungsunya. Untuk peringatan 40 hari meninggalnya Nike Ardila, artis-artis Bandung yang tergabung dalam Papri Jawa Barat mengadakan acara doa bersama untuk almarhumah Nike Ardila di Balai Sartika. Acara ini atas inisiatif Buki Wikagu, kakak kandung penyanyi Nicky Astria, dan dihadiri artis-artis Bandung dan Jakarta seperti Mira Asmara, Bimbo Group, Lucy Dahlia, Iko dan Dul Sumbang. Juga terlihat Obi Mesak, Dedi Dukun, anggota Java Jive, serta beberapa produser rekaman yang dikoordinir oleh Musika Studio. Tentu juga keluarga Nike Ardila. Acara ini terbilang cukup khidmat, maklum, yang datang hanya benar-benar undangan dan sejumlah wartawan Jakarta dan Jawa Barat. Acara dimulai dengan berbagai sambutan, termasuk dari pihak keluarga Nike Ardila. Tetapi yang paling syahdu adalah saat pembacaan Al-Quran oleh Nanang Qosim, salah seorang qori'ah terbaik di negeri ini. Pembacaan ayat suci ini benar-benar seperti melumatkan perasaan setiap orang yang hadir pada malam itu. Demikian pula ketika Bimbo melantunkan lagu Tuhan dan Doa. Alunan kedua lagu syahdu ini tak pelak membuat Ibu Nining Ningsihrat, ibunda Nike Ardila, meneteskan air mata. Selain sumbangan lagu, juga ada pemberian lukisan Nike yang dilukis bersama Marilyn Monroe oleh pelukis Yuda Nur. Menurut Yuda, lukisan itu dipesan Nike kurang lebih sebulan sebelum ia meninggal dunia. Hanya saja, Yuda tidak mau melukisnya. Coba saja bayangkan, melukis orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia, ujar Yuda seusai acara doa bersama. Tetapi akhirnya Yuda berusaha dan berhasil menyelesaikan lukisan itu setelah melalui proses yang lama. Selain lukisan itu, juga ada pemberian foto terakhir Nike Ardila oleh majalah Aneka Ria yang menurut rencana untuk mengisi Museum Nike Ardila nanti. Acara itu ditutup dengan ceramah dan doa oleh Ketua MUI Jawa Barat, Kiai Haji Toto Abdul Falah. Nantikan kisah selanjutnya pada part yang keempat tentang fenomena yang terjadi di makam almarhumah Nike Ardila. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.